Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia dengan channel saya. Pertama sekali saya mengucapkan selamat kepada teman-teman calon guru CLC atau guru Sabah tahap 11 yang sudah berhasil melewati seleksi substansi, psikologi, dan seleksi micro teaching secara online, secara daring beberapa hari yang lalu dan sudah juga menerima hasilnya, sudah melihat hasilnya. Artinya apa? Satu langkah lagi teman-teman semua akan menjadi bagian dari guru Sabah atau guru CLC yang akan bertugas nantinya di Sabah. Setelah ini, satu langkah lagi yaitu seleksi wawancara akan teman-teman lewati. Nah, saya mau berbagi tips nih terkait seleksi wawancara yang saya lihat ada sedikit perbedaan. Ya, hampir semua seleksi di tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan terutama pada tahun yang saya ikuti. Nah, ada 3 bagian wawancara yang akan teman-teman lewati. Yang pertama adalah wawancara psikolog, kemudian wawancara direktorat, dan juga wawancara psikiater. Nah, mungkin juga waktu saya atau waktu tahun-tahun sebelumnya, ketiga aspek ini sebenarnya ada di dalam bentuk wawancara yang kami lewati, namun tidak dirincikan dalam pengumumannya seperti yang tahun sekarang. Kalau tahun sekarang itu saya lihat rinci sekali dipisahkan 3 pokok bahasan ini, ada wawancara psikolog, ada wawancara direktorat, dan wawancara psikiater. Nah, saya mencoba untuk memberikan sedikit masukan, memberikan saran. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman 150 orang katanya ya yang akan berjuang di seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara. Oke, kita lihat satu persatu. Pertama, wawancara psikologi atau wawancara psikolog. Apa sih tujuannya? Tujuannya ternyata wawancara psikolog ini dilakukan untuk melihat karakter dasar, tingkat kemampuan, analisis masalah, dan kemampuan menghadapi tekanan. Nah, ini akan dilihat dari kita, dari sisi psikologi kita nih. Bagaimana sih karakter dasar kita, tingkat kemampuan kita itu gimana, analisis kita terhadap sebuah masalah itu gimana, dan kemampuan kita menghadapi tekanan itu gimana. Nah, sebenarnya semua aspek ini benar-benar ini sebenarnya akan terlihat, akan kita alami nanti ketika kita sudah turun di medan tugas di Sabah nantinya. Nah, saya mau mencoba untuk memberikan beberapa tips ketika menghadapi tes-tes yang seperti ini. Apa sih yang perlu kita tunjukkan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita sudah berhadapan dengan pewawancaranya. Saya tidak tahu nih, wawancara psikolog ini apakah yang mewawancara itu orang psikolog lagi atau orang yang ahli di bidang tersebut, saya pun tidak tahu. Yang jelas saya mencoba mencari dari berbagai sumber dan merangkumnya di sini, menghadirkannya untuk teman-teman. Nah, saya rangkum di sini beberapa tips yang bisa teman-teman lakukan untuk menghadapi wawancara psikologi. Pertama, teman-teman harus percaya diri, yakin dengan diri sendiri, kemudian berpenampilan terbaik, berpenampilan yang rapi, tetap rendah hati, menjaga sopan santun, kemudian menampilkan gestur atau bahasa tubuh serta mimik wajah yang baik. Walaupun ini dilakukan secara virtual, secara daring, namun tetap ini bisa akan terlihat bagaimana teman-teman akan tampil. Ya nggak masalah, pakailah kemeja yang bagus, jangan pakai baju ini ya, baju kaos apalagi bahaya. Pakailah kemeja berdasi kalau bisa, atau menggunakan jas, tampillah dengan tampilan yang terbaik. Sama seperti saya waktu tes secara langsung juga memperhatikan penampilan, rambut. Ya, itu kan penampilan itu kalau kita memperhatikan akan menambah kepercayaan diri kita tadi. Nah, di sana terlebih dahulu. Orang pun ketika melihat, wah, ada penilaian pertama di sana. Kemudian bagaimana kita menampilkan gestur, bahasa tubuh serta mimik wajah yang baik, senyum yang penuh keyakinan gitu. Tidak cemas, ya kan? Kemudian menampilkan gestur yang baik. Kemudian kita harus rendah hati dan sopan santun di dalam berbicara atau menjawab apa-apa yang ditanya nantinya. Kemudian penggambaran diri. Gambarkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya.
usahakan menampilkan hal-hal yang menonjol, namun tetap terstruktur kita menyampaikannya. Kemudian akan dilihat pengetahuan tentang bidang kerja. Nah, berarti sebelum kita ikuti tes ini, kita sudah harus tahu dulu nih bidang kerjaan kita itu nanti kita mau ngapain di situ. Berarti ini erat kaitannya dengan ke-CLC-an. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah memberikan sedikit nih gambaran CLC itu seperti apa saja, sejarah ininya bagaimana, CLC itu apa sih, kemudian dia di bawah apa, kemudian guru yang mengajar di CLC itu apa-apa saja. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas ini. Mudah-mudahan itu sudah memberikan pengetahuan pertama teman-teman. Mungkin ada yang belum tahu tentang bidang kerja atau ke-CLC-an ini. Kemudian dari yang kita ketahui itu, berarti kita sudah bisa membangun nanti alasan kita bergabung itu apa. Kenapa kita bergabung? Nah, teman-teman pasti memiliki alasan-alasan sendiri. Silakan kemukakan dengan terstruktur, dengan sopan santun, ya, dengan bahasa yang baik. Kenapa kita ingin bergabung? Kemudian prestasi apa yang pernah dimiliki? Nah, teman-teman harus menampilkan atau menyampaikan prestasi yang pernah dimiliki itu apa. Prestasi itu tidak harus ya misalkan kita juara ini atau mendapat penghargaan ini, tetapi apa sih yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita perbuat di dalam dunia kita sebelum ingin masuk ke CLC ini. Misalkan kalau yang pernah mengajar di sekolah, ya apa yang pernah dilakukan di sekolah. Kalau misalkan sebelum ini bekerja bukan di dunia sekolah atau dunia apa, ya apa yang pernah diperbuat di sana, seperti apa. Nah, kemudian rencana ke depannya apa. Nah, ini karena kita sudah memiliki sedikit gambaran pengetahuan tentang CLC, kita sudah bisa membuat rencana ke depan kita itu mau ngapain, apa yang mau kita lakukan di CLC itu nantinya ketika kita sudah diterjunkan ke sana. Nah, dulu ya mungkin saya pernah juga ditanya, apa sih yang mau saya lakukan, apa yang mau saya perbuat di CLC nanti ketika kalau misalkan saya lulus. Nah, kebetulan saya juga sudah dapat informasi dari teman-teman tahap di atas saya, ya saya mau berbuat begini dan begini begitu. Saya mau berbuat pertama ya sesuai dengan bidang studi saya. Nah, apa yang bisa kita buat, misalkan kalau ya misalkan kayak bahasa Inggris ya, kita bisa membuat English Club atau apa yang mungkin di sana belum ada. Kemudian terhadap sosial kemasyarakatannya kita mau buat apa jika teman-teman memiliki keterampilan, nah yang bisa dimanfaatkan untuk diajarkan kepada masyarakat Indonesia di ladang tersebut, baik itu kepada ibu-ibunya, kepada bapak-bapaknya, atau kepada anak-anak itu sendiri. Mau menjahit, menari, memasak, misalkan membuat kue. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita buat sebagai bentuk rencana ke depan kita. Kemudian pengalaman kita sebelumnya, yang seperti saya bilang tadi, pengalaman sebelumnya jika masih berkaitan dengan dunia pendidikan, apa sih yang pernah kita perbuat, apa yang pernah kita lakukan. Jika memiliki prestasi, ya itu lebih bagus. Tapi jika tidak memiliki prestasi, ya pasti kita tetap pernah memiliki pengalaman sesuatu yang kita lakukan. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita tampilkan untuk dalam wawancara ini, psikologi ya. Kemudian motivasi terbesar kita untuk ikut ini apa? Apa sih yang memotivasi kita untuk ikut guru CLC ini gitu? Sampaikan saja apa adanya secara jujur ya, secara tetap jujur, namun dengan menampilkan kepercayaan diri yang baik, kemudian dengan rendah hati dan penyampaiannya dengan sopan santun. Silakan menjawab setiap pertanyaan itu dengan ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Kalau pengalaman saya pribadi ketika menghadapi tes wawancara saat itu, setiap mau menjawab, saya mengucapkan terima kasih. Kebetulan ibu-ibu yang mewawancara saya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, barulah saya menjawab apa yang ditanyakan. Saya selalu mengawali jawaban saya dengan ucapan terima kasih atas pertanyaan yang beliau berikan. Oke, kita lanjut. Bentuk wawancara kedua yaitu wawancara direktorat. Nah, ini pun saya sebenarnya kurang tahu juga sebetulnya wawancara direktorat ini apakah orangnya masih sama ataukah orangnya berbeda. Tapi kalau dilihat dari segi bahasanya, dari segi namanya psikolog, ya berarti kaitannya dengan psikologi. Kemudian kalau direktorat
berarti kaitannya ya dengan bidang kerja sepertinya. Karena direktorat ya, berarti penanggung jawab ini program ini. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan? Saya mencoba memulainya dengan ya kita pertama tonjolkan kekuatan, bukan menonjolkan kekuatan fisik yang bagaimana begitu ya, tapi kekuatan di sini maksudnya kepercayaan diri tadi, keberanian dan keyakinan. Kita berani masuk ke dunia sales ini dengan membawa keyakinan kita bisa menghasilkan apa nantinya gitu. Kemudian ya kita memperlihatkan sesuatu yang pantang menyerah. Waktu itu pengalaman saya pernah diberikan pertanyaan, jikalau saudara nanti lulus dikirim ke Sabah katanya, kemudian menghadapi situasi ditempatkan di sebuah ladang yang sangat jauh di dalam, listriknya tidak ada, kemudian sinyalnya susah, bagaimana? Nah, disitulah kita bisa melihatkan semangat pantang menyerah kita terhadap situasi yang digambarkan seperti itu. Kebetulan, ya ini hanya kebetulan, saya adalah alumni SM3T yang pernah mengajar selama 1 tahun ya di daerah yang kurang lebih yang mirip-mirip seperti itu gitu. Jadi saya punya sesuatu yang saya tawarkan nih, saya gambarkan kepada yang mewawancara saya waktu itu. Nah, saya yakin teman-teman pun dengan pengalamannya pasti memiliki sesuatu yang mau digambarkan juga. Saya yakin itu dan gunakanlah itu. Kemudian tunjukkan minat kita, ya minat kita apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita tampilkan nantinya, atau apa yang mau kita persembahkan di dalam di dalam masa pengabdian kita, misalkan nanti jika kita lulus. Kemudian ya seperti yang saya bilang tadi, ucapkan terima kasih. Kalau saya biasanya selalu mengawali jawaban saya dengan ucapan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kemudian siapkan juga pertanyaan terbaik. Mana tahu teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya juga, memberikan pertanyaan umpan balik. Apa sih yang mau teman-teman tanyakan? Ini mungkin bisa jadi, bisa tidak dapat. Tapi jikalau dapat, karena saya pernah bercerita dengan beberapa teman, nah teman tersebut dia diberikan kesempatan. Apakah saudara mau mengajukan pertanyaan? Nah, jadi kita juga bisa nih mengajukan pertanyaan. Nah, siapkanlah pertanyaan yang terbaik, yang kira-kira, wah, dari pertanyaan yang kita sampaikan ada penilaian dari si pewawancaranya bahwa, wah ini bagus. Nah, teman-teman boleh siapkan pertanyaan yang terbaik nantinya. Oke, yang ketiga, wawancara psikiater. Psikiater, ini erat kaitannya sepertinya dengan mental test. Mudah-mudahan saya tidak salah memahaminya. Psikiater ini erat kaitannya dengan mental test. Kenapa sih ada mental test gitu? Saya menjawab begini teman-teman. Kita ditugaskan selama 2 tahun untuk mengajar anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, di Sabah, ya, dengan taruhlah kita tarik kondisi sekarang ini. Kondisi sekarang adalah kondisi pandemi. Saya saja nih, atau kami yang masih bertugas di sini, susah sekali nih untuk pulang, tertahan terus nih untuk pulang ke Indonesia di masa pandemi ini. Nah, ini sedikit ada mental testnya, ada sedikit mental ya, mengetes-tes mental ini. Kemudian beban kerja seperti yang teman-teman sudah alami, teman-teman akan mengajar multi-grade, multi-subject, bahkan multi-school. Ya, seperti saya misalkan, saya multi-grade, ya, multi-subject, iya, multi-school juga iya, karena saya tidak mengajar hanya di satu sekolah. Nah, banyak yang seperti itu, tidak hanya di satu sekolah. Bayangkan, kemudian ada tugas-tugas tambahan lainnya menjadi pengelola, atau menjadi pemegang kas atau bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BOS, yang setiap bulan akan ditagih pertanggungjawabannya, pelaporannya. Kemudian ada juga tugas tambahan seperti menjadi penanggung jawab untuk ujian, paket, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini butuh mental yang kuat. Saya mencoba membuatkan tipsnya. Saya bisa memberikan bentuknya seperti ini. Ketika diwawancarai,
oleh, nggak tahu apakah mungkin psikiater ataukah siapa yang akan mewawancarai nantinya, itu apa sih yang mau dilihat oleh pewawancara itu terhadap mental kita. Nah, ternyata yang dilihat itu adalah aspek mental kita terkait hal-hal pribadi. Bagaimana sih kita, kepribadian kita, kemudian lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial kita, pergaulan, dan masyarakat kita gimana. Maksudnya, kepribadian kita itu gimana, kemudian kita di dalam keluarga itu seperti apa, kita di dalam keluarga, dan keluarga kita itu sendiri seperti apa. Kemudian lingkungan sosial, pergaulan, kita itu bergaulnya dengan siapa-siapa saja nih. Nah, bentuk pergaulannya itu di mana, bagaimana bentuk-bentuk pergaulannya. Kemudian dalam kemasyarakatan juga, nah, akan dilihat. Juga akan dilihat riwayat kesehatan, penyakit atau sakit yang pernah kita derita. Nah, terbuka saja, sampaikan saja, ini tidak masalah. Karena kalau ditutupi, mungkin ya akan ketahuan juga nantinya begitu. Kemudian sakit apa yang pernah diderita ya. Kemudian riwayat kesehatan atau mental problem di dalam lingkungan keluarga. Walaupun bukan kita, misalkan di dalam lingkungan keluarga, adakah anggota keluarga kita misalkan yang memiliki riwayat kesehatan atau sakit yang misalkan sudah menahun atau bagaimana. Kemudian adakah anggota keluarga kita misalkan yang memiliki mental problem atau masalah dalam segi mentalnya begitu, dalam tanda kutip ya, mungkin suka marah, suka sedih. Nah, bukan artinya mental problem itu bukan yang seperti begitu-gitu ya. Kemudian ya, yang kedua, selain diwawancarai akan diobservasi. Pewawancara itu akan mengobservasi kita untuk melihat penampilan, sikap, gestur atau gerak tubuh dan mimik wajah. Nah, di sana akan terlihat juga atau tercermin juga mentality kita itu seperti apa. Kemudian ada pola bicara kita. Nah, itu juga bisa mewakili bentuk mentality kita itu gimana. Mood. Nah, mood kita, apakah stabilkah mood kita itu dari awal wawancara sampai terakhir? Bisakah kita menguasai diri kita sendiri? Kemudian pola berpikir kita itu bagaimana? Akan dilihat, mungkin akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengasah pola pikir kita nantinya. Sejauh apa kamu menilai dan memahami dirimu sendiri? Nah, ini pertanyaan yang waktu itu juga saya pernah mengalami. Sebutkan, katanya, gambarkan diri kamu dalam tiga pernyataan atau dalam 3 kata. Wah, ini salah satu bentuknya saya rasa. Saya pernah mengalami itu. Baik saudara, coba saudara gambarkan diri saudara sendiri dalam 3 kata, katanya. Nah, kemudian saya gambarkan lah. Saya pun tidak tahu, saya tidak pernah mempersiapkan ini sebelumnya gitu. Ya, jadi ya sekenanya saja saat itu saya jawab langsung. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya bisa menggambarkan diri saya dengan begini. Nah, sesuai dengan yang dimintanya 3 kata gitu. Kemudian sejauh apa kita memahami diri kita sendiri? Nah, bagaimana kita memahami diri kita sendiri ya? Kemudian cara menjudge atau mengambil keputusan jika dihadapkan pada suatu masalah. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau kita dihadapkan pada satu masalah, bagaimana kita mengambil keputusan. Saya pernah ditanya begini oleh pewawancara saya waktu itu, anak Indonesia yang ada di situ, kita tidak bisa membayangkan bahwa dia akan sekolah itu begini-begini, akan seperti anak-anak di Indonesia, pergi sekolah rajin tiap hari. Terkadang kita akan menghadapi masalah orang tuanya melarang sekolah, dan sampai saat ini di beberapa kasus saya masih diketemukan yang seperti itu. Atau disuruh kerja nih, nggak usah sekolah, apa gunanya sekolah, nanti mau cari uang juga, mending kerja dari sekarang. Nah, apa solusi yang akan kita lakukan jika menemukan masalah yang seperti ini gitu. Nah, itulah beberapa contoh yang saya alami waktu itu, atau pertanyaan pewawancara yang saya dapatkan waktu itu. Lalu ya seperti biasa saya jawab dengan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sambil berpikir ketika itu. Nah, baru saya jawab dengan jawaban saya sendiri waktu itu. Nah, teman-teman mungkin juga bisa mempersiapkan, mana tahu akan ditanyakan juga sesuatu yang mirip-mirip dengan hal ini. Kemudian akan dilihat juga impulsivitas kita. Impulsivitas itu adalah melakukan tindakan atau bertindak sesuai insting. Nah, jadi sesuai insting saja. Misalkan ketika melihat sesuatu begini, wah, instingnya langsung bekerja, langsung ada actionnya. Nah, kemudian atau kompulsivitas.
kompulsivitas itu kebalikannya bertindak karena dorongan yang tidak bisa dibendung, bukan karena insting, tetapi ada dorongan yang tidak bisa kita bendung gitu. Misalkan amarah kah atau apa, ketika kita melihat sesuatu, misalkan masalah, nah bagaimana nih kita mengambil keputusan di saat yang seperti itu. Nah, misalkan ada tekanan, ada masalah begini, nah, bagaimana kita mengambil keputusan? Itu akan dilihat. Nah, jadi menurut saya 3 bagian tes ini ada wawancara psikolog, wawancara direktorat, dan wawancara psikiater. Seperti inilah gambaran yang bisa saya coba buatkan begitu, yang bisa saya coba carikan bentuk ininya, bentuk kira-kira nih bentuk tesnya bagaimana begitu. Nah, cuma saran saya yang seperti itu tadi, penampilan mungkin harus teman-teman perhatikan baik yang laki-laki maupun perempuan, karena penampilan yang baik itu akan membuat kepercayaan diri kita pertama kali itu terhadap diri kita sendiri loh, impactnya gitu, efeknya itu terhadap diri kita sendiri. Kita akan memiliki kepercayaan diri nantinya jika penampilan kita persiapkan dengan baik. Saya yakin pas micro teaching kemarin pun teman-teman begitu. Kalau teman-teman mempersiapkan dengan baik, mulai dari penampilan diri, materinya, medianya, pasti teman-teman lancar. Dan saya yakin yang sudah maju ke wawancara ini berarti mereka sudah adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan sekarang ini adalah tes terakhirnya. Ayo, jangan kendor, jangan menyerah. Satu tahap lagi, satu langkah lagi, teman-teman. Kemudian, mungkin juga nanti akan dihadapkan pada sebuah permasalahan, misalkan bagaimana saudara ketika saudara sudah ditugaskan di sana, tiba-tiba di Indonesia ini ada pembukaan tes CPNS. Nah, kira-kira kita menjawabnya gimana? Silakan teman-teman merumuskan jawabannya sendiri jika ditanya hal seperti itu. Ya, nah, itu saya kembalikan ke teman-teman masing-masing bagaimana teman-teman menjawabnya. Karena setiap tahun, ada hal-hal yang itu yang ibaratnya bertolak belakang gitu ya. Tiba-tiba, ada tes PNS nih. Nah, gimana nih? Misalkan kita 2-3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun sudah bertugas gitu ya. Tiba-tiba datang nih kabar dari Indonesia, tes CPNS dibuka. Nah, silakan teman-teman, nanti mana tahu akan ditanya begitu. Nah, akan dilihat nih komitmen, pandangan ke depannya gimana dari teman-teman. Kemudian saran saya juga berterima kasih di awal setiap mau menjawab gitu ya. Mungkin juga teman-teman punya cara lain, silahkan. Mudah-mudahan apa yang saya coba bahas ini memiliki nilai yang baik, memiliki manfaat untuk teman-teman, juga manfaat untuk saya, karena jadinya saya melihat hal yang baru begini, saya pun jadi semangat juga cari-cari ini. Ternyata saya pun baru tahu nih tes psikolog, tes direktorat, dan tes psikiater. Ini substansinya ini, hal-halnya begini. Jadi ini pun menjadi ilmu tersendiri juga buat saya begitu, yang mungkin akan berguna lagi di kemudian hari nanti ya, ketika kita menghadapi sesuatu hal yang baru nanti. Oke teman-teman, saya doakan semoga sukses dalam tes wawancaranya nanti. Jangan lupa berdoa, itu pasti. Kemudian jaga terus kesehatan, jangan sampai maaf kata, nanti jangan sampai kita terpapar oleh COVID-19 ya. Karena itu akan berpengaruh sekali nanti terhadap perjalanan kita ke depannya. Apalagi kita akan pergi jauh begitu ya, akan menempuh perjalanan jauh. Jagalah kondisi tubuh terutama. Oke, terima kasih sekali lagi sudah mendengarkan dan sudah setia menyimak video saya di channel saya ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Sukses selalu untuk teman-teman dan mudah-mudahan juga untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu di Sabah.